Selamat siang Bapak Ibu Guru sekalian. Berhadapan dengan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 7, serasa mengembalikan ingatan saya beberapa puluh tahun lalu sebagai siswa yang biasa duduk di bangku paling belakang kelas biologi 2 SMA Negeri 7 Malang. Saya angkatan 86, lulus tahun 89, Bapak Ibu. Saya belajar biologi, lulus kemudian melanjutkan di Politeknik, tidak sampai selesai, kemudian takdir menentukan saya belajar pendidikan bahasa Inggris, sehingga sampai sekarang saya bisa berada di sini. Dan tentunya ini merupakan kehormatan bagi saya mendapatkan kepercayaan menyampaikan topik yang lagi hangat dibicarakan saat ini. Seperti apakah penyelenggaraan pendidikan di masa new normal. Kata normal dalam new normal memang terkesan tendensius dan tidak jarang kata ini dipahami secara parsial. Bebas melakukan apa saja, tetapi seringkali tidak atau kurang memperhatikan kondisi sekitar. Tentunya itu bukan yang dimaksudkan. New normal adalah sebuah tatanan baru yang mengharuskan kita mengubah cara berpikir, cara bersikap untuk senantiasa awas terhadap kondisi pandemik, tetapi terus produktif menjalankan peran dan tanggung jawab kita selaku pendidik. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan di bagian berikutnya. Pernahkah Bapak Ibu berada di dalam keadaan seperti ini? Bapak Ibu berada di kemacetan, di jalan raya, sementara dalam waktu yang tidak lama, Bapak Ibu harus berada di sebuah lokasi untuk menghadiri pertemuan penting. Menghadap pejabat, ada promosi jabatan, atau mungkin harus mengikuti upacara yang tidak bisa diwakili, atau juga mungkin melakukan urusan bisnis yang sangat penting. Kira-kira dalam situasi ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah merasa gelisah, marah, kecewa, takut? Coba mari kita ungkapkan perasaan itu dengan membayangkan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk itu buka Google Chrome-nya, ketik menti.com dan masukkan kode 480351, kemudian jawab pertanyaan di sana. Nah, silakan men-scan kode QR di sini dengan scanner app-nya, kemudian masukkan kode. Nah, ternyata beragam ungkapan perasaan itu. Nah, selanjutnya, kira-kira apa saran Bapak Ibu untuk mengatasi hal ini? Nah, Bapak Ibu, kita baru saja belajar daring secara sinkronik dengan Mentimeter. Ada media, ada pertanyaan, kemudian ada jawaban, komunikasi dua arah, dan terjadi secara real time. Kalau kita perhatikan, sebetulnya model ini cukup baik sekali untuk menguatkan pemahaman, untuk membuat interaksi tukar pikiran antara banyak pihak, khususnya guru dan siswa. Bapak Ibu, berada di jalan raya yang macet, menunda urusan penting, dan mengharuskan kita melakukan tindakan cepat, adalah situasi yang biasa kita sebut dengan darurat. Darurat itu artinya adalah keadaan yang tidak terduga, keadaan yang tidak pernah terpikirkan, mengandung risiko, tetapi dengan seketika harus dilakukan sebuah tindakan. Kita berada di jalan raya yang macet, waktu terus berjalan, tamu sudah menunggu. Kira-kira apa yang kita bayangkan tentang hasil dari keputusan itu? Jujur pasti tidak sesempurna bila kita memiliki lebih banyak waktu,
lebih banyak persiapan dan lain sebagainya. Tetapi toh di dalam keadaan darurat kita masih bisa membuat keputusan meminimalisirkan risiko dengan cara menelpon tidak membuat orang lain kecewa. Nah, pertanyaannya kemudian dihadapkan ke kita. Dalam situasi pandemik seperti ini, apakah bisa dibilang keadaan darurat? Apakah keadaan darurat dengan indikasi tidak adanya persiapan yang cukup, waktu yang cukup untuk menyiapkan seluruh input pengajaran? Tidak ada banyak support, tidak ada banyak training untuk menyiapkan pengajaran. Sementara siswa sudah menunggu, jadwal sudah berjalan, waktu tidak bisa dinego. Jadi dalam kondisi seperti ini, oleh ahli disebut emergency remote teaching, daring darurat. Daring darurat memiliki indikasi terbatasnya untuk merencanakan dan merancang kelas daring. Pengalaman untuk mendesain cara mengajar daring terbatas, karena sifatnya memang mendadak dan tidak pernah kita duga. Terbatasnya support system, bila ada pertanyaan, bagaimana nanti cara mengurus administrasi keuangan, konseling, perpustakaan, laboratorium secara daring, bila ada keterbatasan interaksi. Bahkan persoalan-persoalan yang mungkin muncul di dalam konteks ini adalah tidak semua pihak merasa nyaman dengan format mengajar daring. Waktunya terbatas, sehingga untuk mengukur kualitas daring pun atau cara mengajar juga tidak bisa sedemikian sempurna. Nah, oleh karena itu, dengan keadaan ini tentu memiliki implikasi bahwa ekspektasi untuk penyelenggaraan kelas daring dengan kondisi seperti ini, dengan keadaan darurat ini tentu lebih realistis. Nah, Bapak Ibu, bila kita sepakat bahwa adanya pembatasan interaksi ini mengharuskan kita untuk menggunakan teknologi, apakah dengan demikian kebiasaan tradisi offline itu ditransfer secara harfiah, literal, dengan teknologi sehingga menjadi kelas daring? Kita tahu bahwa kelas offline itu sangat erat dengan jadwal yang sangat ketat, jam 8 sampai jam 2, siswa harus hadir. Dan di dalam waktu yang selama itu, siswa harus mengerjakan kegiatan lain sebagainya. Apakah demikian? Memang banyak yang belum sepenuhnya memahami, sehingga memang terjadi transfer atau penerjemahan secara literal seperti itu, bahwa kelas daring itu adalah kelas online yang didaringkan. Nah, tentunya dengan keadaan seperti ini, bisa kita bayangkan cost yang harus kita kalkulasi, cost bandwidth, cost finansial, atau juga cost non-financial, misalkan psikis. Bisa kita bayangkan bahwa siswa kita harus menyiapkan kuota, membeli kuota internet, kemudian juga teknologi, dan lain sebagainya. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan masa pandemi ini membuat ritme hidup mereka juga berubah. Nah, tidak mengecilkan peran atau upaya yang kita lakukan, selalu ada ruang Bapak Ibu untuk menyelenggarakan kegiatan daring ini menggunakan teknologi. Sekalipun teknologi itu bukan satu-satunya jalan. Karena kita tahu bahwa Indonesia di wilayah-wilayah yang lain tidak semuanya secara ketersediaan, keterjangkauan, dan kemampuan itu mampu menjalankan daring. Bahkan menurut informasi dari survei dilakukan oleh Inovasi Belajar di Rumah, ditemukan bahwa ada di daerah di Indonesia sama sekali tidak menjalankan apa-apa, sebanyak 6%, maksudnya di daerah terpencil. Nah, khusus untuk daerah-daerah yang memang secara ketercukupan, keterjangkauan, dan kemampuan teknologi itu masih bisa diusahakan, tentu daring
itu bisa dijalankan. Nah, kalau berbicara daring itu ada dua pendekatan yang sudah kita sampaikan tadi, sinkronik. Jadi sinkronik ataupun nanti disebut asinkronik, indikasinya adalah sejauh mana batas antara interaksi input yang disampaikan kemudian diterima dan dikembalikan. Itu seberapa jauh intervalnya. Bila semakin cepat maka disebut sinkronik. Bila jeda itu terlalu lama maka disebut asinkronik. Ada banyak moda, ada banyak media untuk menjalankan itu. Line, kemudian Zoom, ada Telegram, ada Meet, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah media-media yang bisa digunakan untuk kegiatan interaksi real time atau sinkronik. Nah, ada plus dan minusnya tentunya. Nah, apabila Bapak Ibu nanti tertarik dan terbiasa menggunakan Zoom dan mempunyai akun basic, bisa nanti digunakan lebih dari 40 menit, bisa mengikuti video tutorial yang sudah saya siapkan ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa kegiatan yang bersifat sinkronik itu memiliki sisi-sisi yang positif, yaitu memberikan atau memfasilitasi pencapaian penguatan kompetensi daya ingat, pemahaman, penerapan konsep baru, bahkan feedback itu langsung diberikan kepada siswa saat interaksi itu berlangsung. Dan bila dilakukan dengan benar, maka gairah belajar dan motivasi belajar itu sudah semakin meningkat. Nah, tentu kata kuncinya adalah motivasi. Ketika motivasi itu semakin kuat, selalu mempunyai hubungan yang kuat dengan prestasi. Karena siswa lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu app yang cukup interaktif, memancing interaksi itu adalah Kahoot. Kita coba. Ketika kita sudah membahas masalah daring sinkronik, nah berikutnya adalah asinkronik. Nah, tadi sudah saya jelaskan adanya interval yang cukup jauh jeda antara guru menyampaikan materi dan materi itu diterima oleh siswa. Kita lihat di gambar ini, bahwa pada saat guru mendeliver input pendidikannya, input pengajarannya dengan multimoda, mereka pun menerimanya dengan waktu yang berbeda. Nah, jeda ini jangan dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Karena jeda itu proses yang sedang terjadi oleh karena waktu yang cukup luang ini adalah suatu kesempatan buat anak untuk mendalami, memahami apa yang disampaikan oleh guru tadi. Multimoda itu sangat baik Bapak Ibu dan sangat difasilitasi oleh teknologi. Multimoda pengajaran melalui teks, digital, audio, audiovisual dan lain sebagainya ini memfasilitasi segala jenis bentuk gaya belajar siswa, ada yang auditor dan lain sebagainya. Nah, model asinkronik sekalipun memiliki jeda waktu yang relatif tidak begitu cepat ya, cukup lama. Itu mempunyai struktur yang jelas di dalam timeline-nya. Ada saat di mana guru harus menyampaikan input pengajarannya, ada saat guru harus men-assess. Ada waktu untuk meng-assess mereka, terlibat dalam interaksi, misalkan diskusi, dan proses ini, diskusi ini adalah sebuah assessment. Keaktifan dan pengertian, daya tangkap, itu dinilai di sini. Dan keaktifan guru harus menjadi keharusan. Nah, interaksi ini kan bisa dilihat bagaimana siswa berinteraksi dengan gurunya, siswa berinteraksi dengan temannya, bahkan berinteraksi dengan kontennya. Nah, untuk semakin memantapkan apakah ada learning di sana, tentu harus ada assessment yang sifatnya formatif. Formatif artinya meliput segala hal yang cukup panjang pengajaran tadi sehingga dapat disimpulkan proses belajar anak. Bila kita melihat bahwa ternyata
model belajar asinkronik itu lebih banyak memberikan ruang kepada anak, kebebasan buat anak untuk menentukan cara belajarnya, kapan, di mana, tentu ini kembali kepada sebuah pertanyaan. Seberapa mampukah kita yakin anak kita itu punya jiwa mandiri? Karena tidak adanya pengawasan secara langsung, untuk pertemuan dengan guru, kehadiran guru sama sekali secara fisik tidak mungkin, adalah sebuah tugas, adalah sebuah tantangan buat kita meyakinkan seberapa autonomous, seberapa mandirinya anak itu memanajemen waktu dan memotivasi diri. Ini adalah sebuah agenda yang besar buat kita. Karena di dalam proses tradisi belajar tatap muka, segala sesuatunya tidak seperti ini. Kalau kita berbicara synchronous dan asynchronous learning itu semua punya manfaat dan hambatan. Saya sampaikan secara singkat saja bahwa model pembelajaran sinkroni karena dia terjadi dalam real time dengan fasilitas supporting management teknologi yang cukup costly gitu kan, karena harus ada teknologi pendukung, dukungan bandwidth dan kuota dan lain sebagainya, tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak mubazir gitu. Nah, yang dicari itu kan tidak hanya suatu pemahaman atas konsep, tetapi adanya sebuah tujuan untuk membangun keeratan, adanya tujuan untuk memberikan kesan perhatian guru pada siswa, dan tujuan-tujuan lain yang mungkin bisa dicapai dengan waktu yang sangat singkat ini. Nah, tentunya dari sisi intensitas topik, tingkat kesulitannya juga tidak sesulit bila dibandingkan dengan asinkroni yang memberikan ruang waktu untuk berpikir lebih lama. Kemudian tentunya ada hambatan kalau sinkroni, jelas konsumsi bandwidth gitu kan, supporting peralatan itu juga harus diperhatikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk apapun, itu selalu ada yang disebut dengan penyampaian input. Kemudian ada assessment, kemudian ada harapannya ada sebuah interaksi dan lain sebagainya. Bisakah semuanya ini dimudahkan dengan satu lokasi saja? Kita dengan satu lokasi itu ibaratnya sebuah lemari, ada lemari yang memuat rak untuk laporan-laporan tentang assessment, ada bagian rak yang isinya tentang materi, kemudian juga bagaimana informasi tentang siswa kita dan lain sebagainya, keaktifan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak cari di tempat lain. Maka dari itu kita perlu alat yang memudahkan, memanage usaha penyampaian pengajar itu, yaitu disebut dengan learning management system. Ada banyak Bapak Ibu, Schoology, Edmodo Canvas, Google Classroom. Nah, sementara seperti Telegram, WhatsApp itu bisa dibuat model seperti ini, hanya dia tidak punya banyak rak dibandingkan Edmodo, Google Classroom, Schoology. Cukup menarik ketika saya membuat sebuah survei. Ternyata guru SMA Negeri 7 lebih familiar atau learning management yang paling familiar adalah Google Classroom dibanding yang lainnya. Nah, informasi tentang keragaman ini menjadi sebuah pertanyaan. Bila nanti akan dilangsungkan pembelajaran daring, apa kita perlu menggunakan satu atau lebih? Ternyata pilihannya adalah lebih dari satu. Nah, ini cukup membuat saya berpikir, apakah ini sudah mempertimbangkan dari sisi siswanya? Kalau dari sisi pilihan, itu jelas tidak ada satu pilihan yang mutlak seragam gitu ya. Tetapi apakah ini sudah mempertimbangkan dari sisi siswanya? Jangan-jangan ketika keragaman itu yang kita anggap sebagai taman yang indah dengan berbagai keragaman bunga, warna-warni, justru dengan kewarna-warnian itu cukup membuat kebingungan. Silakan.
Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban bagi mereka yang memilih lebih dari satu. Pengalaman kami bahwa semakin beragam itu memiliki potensi kebingungan. Karena lebih banyak excuse dari siswa kita, oh saya tidak mengerjakan karena Bapak menggunakan apa gitu. Nah, sehingga ini menjadi sebuah refleksi. Mari kita bangun kesepahaman dan kesepakatan ke depan. Kita gunakan satu atau lebih dari satu. Karena kalau memang dipilih lebih dari satu, harus punya asumsi yang kuat, punya dasar yang kuat. Karena dia punya resiko juga terhadap penerimaan siswa. Untuk isi modul jelas bagus ya, saya sepakat. Isinya adalah seperti ini, tujuan pembelajaran, video tutorial, materi lengkap, tugas diskusi, tugas proyek. Ini saya sangat sepakat. Nah, hal lain mungkin yang harus diperhatikan adalah komitmen Bapak Ibu. Komitmen ini sangat penting. Indikasinya adalah seberapa banyak, seberapa lama Bapak Ibu menyiapkan diri untuk mengecek. Kehadiran fisik itu tergantikan dengan kerelaan Bapak Ibu untuk mengecek. Pengecekan itu wujudnya adalah memberikan feedback. Feedback diberikan tidak hanya satu, tapi mengecek semuanya. Kalau bisa semua feedback itu dikoreksi, dibaca, dan diberikan tanggapan. Resiko dengan model asinkronik adalah isolasi. Ada perasaan isolasi kuat yang dihadapi, yang dipikirkan siswa bila tidak ada feedback dari guru. Jadi, oh guru saya tidak mengajar, saya tidak diberikan feedback gitu. Nah, kaitannya dengan hal berikutnya adalah jumlah modul. Kita tahu bahwa jumlah modul itu ibarat konsumsi, sebesar konsumsi piring yang akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu sepakat bahwa dominan di sini 1 sampai 5 modul ya. Mungkin dalam konteks ini mungkin sekitar 4 atau 5 modul. Tapi sebelum menjawab ini, Bapak Ibu mungkin harus paham dulu yang disebut modul itu seperti ini. Ada tujuan pembelajaran, ada inputnya, ada materi pendukung, assessment-nya. Nah, assessment itu seperti diskusi, ada project, dan lain sebagainya. Bila ini diintegrasikan menjadi satu, kira-kira berapa alokasinya? Berapa alokasi modul dan penyelesaiannya? Ini yang harus disepakati bersama, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya menanyakan, bila satu modul kira-kira ketuntasannya butuh berapa hari? Oke, nah pertanyaan mengenai video ini saya tanyakan, oleh karena memang setelah sesi yang pertama ini, kita nanti akan menyiapkan praktek secara langsung video tutorial. Bagaimana menyiapkan video. Perlukah menampilkan wajah? Kebanyakan Bapak Ibu mengatakan ya. Ya, saya sangat setuju. Jadi penampilan wajah itu memberikan kesan personalized. Jadi menjadi sebuah jembatan hilangnya kesan pengawasan atau keberadaan fisik. Jadi ketika Bapak Ibu tampil dalam video itu sekaligus menampilkan apa yang menjadi bahan ajarnya di laptop, screencasting, ini menimbulkan kesan yang personalized. Perlukah background musik? Nah, ini menjadi satu isu yang sangat penting. Oleh karena selama ini yang kita tahu bahwa kebanyakan video-video yang kita tonton di YouTube itu banyak yang pakai background-nya gitu. Bahkan suara pengajarnya kalah sama suara background-nya. Mungkin yang ngajar itu saking sukanya dengan musik itu, akhirnya apa yang disampaikan tidak terlalu penting, yang penting musiknya. Nah, ini assessment gitu ya. Dan ternyata assessment yang paling disukai adalah laporan. Nah, terkait dengan assessment itu memang pertanyaan klasiknya adalah seberapa yakin hasil ini mencerminkan kemampuan siswa. Begitu ya. Karena kaitan dengan reliabilitas alat ukur ini memang seringkali menjadi sebuah isu yang harus dipertimbangkan lagi bila nanti keputusan ini menyangkut masalah kelulusan. Nah, nanti ini ada porsi tersendiri ya. Jadi high stakes test itu, tapi paling tidak dengan adanya keragaman jenis assessment ini yang formatif ini mungkin bisa menjadi sebuah acuan untuk penilaian.
Baik, saya rasa itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Berikut kita akan beralih kepada pelatihan pengembangan modul. Terima kasih.